Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Kolbi. Ibu-ibu semua bisa memanggil saya dengan sebutan Nur Sarah. Saya berasal dari Keperawatan Stikim Jakarta. Hari ini keberadaan saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, di mana di kalangan masyarakat kita masih sangat tinggi sekali keadaannya penyakit ISPA ini. Maka itu saya akan menjelaskan sedikit pemaparan mengenai ISPA. Nah, ibu-ibu, saya hanya memerlukan waktu 15-20 menit untuk menjelaskan apa itu ISPA dan pencegahannya. Nah, ibu-ibu, jika ibu-ibu ingin izin keluar, ibu-ibu silahkan izin kepada saya langsung. Bagaimana, Bu? Setuju? Alhamdulillah, baik kalau setuju. Baiklah, saya mulai ya, Bu. Nah, ibu-ibu, di sini sudah ada definisi ISPA. Nah, apa itu ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut? Ya, bisa dilihat di slide. Ya, ISPA adalah infeksi saluran pernafasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai demam. ISPA juga sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama pada kalangan anak-anak dan lansia. Nah, ibu-ibu, apa sih penyebab dari infeksi saluran pernapasan akut ini atau ISPA ini? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Kalau begitu, Nurse Sarah jelaskan ya sedikit. Nah, ISPA ini ibu-ibu disebabkan oleh banyaknya bakteri atau virus. Bakteri ini biasanya bakteri Streptococcus atau Haemophilus. Selain bakteri tadi, yang kedua adalah faktor lingkungan rumah, di mana lingkungan rumah ini mencangkup pencemaran udara di rumah, ventilasi rumah yang tidak pernah terbuka, atau mungkin ada beberapa pemukiman warga yang memang tidak mempunyai ventilasi rumah. Lalu ternyata kepadatan hunian rumah juga sangat beresiko menyebabkan ISPA ini. Lalu yang ketiga ada pencemaran udara yang jelas sangat mengganggu pernapasan atau paru-paru kita. Dan yang keempat itu asap rokok. Nah, ibu-ibu, perlu diketahui ISPA ini dapat menyerang saluran pernapasan atas ataupun pernapasan bawah. Nah, beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA ini ibu-ibu perlu tahu ya. Yang pertama itu ada common cold, sinusitis, radang tenggorokan akut, laringitis akut, pneumonia, dan sampai sekarang yang sedang marak di dunia ini adalah COVID-19 atau COVID-19. Ya, COVID-19 ini juga memang termasuk infeksi saluran pernapasan. Ya, memang dia virus yang inangnya atau bertempat di paru menyerang seperti gejala pneumonia. Nah, ibu-ibu, kita lanjut ya. Di sini saya punya tanda dan gejala ISPA. Jika ibu-ibu sudah mengalami tanda dan gejala ISPA ini, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas setempat, karena memang puskesmas setempat itu adalah tempat pertama bagi ibu-ibu dan masyarakat sekitar untuk memeriksakan kesehatan ibu-ibu secara optimal. Nah, berikut ada tanda-tanda umum dari ISPA. Yang pertama itu jika ibu-ibu merasa hidung tersumbat atau terus berair gitu. Lalu sering bersin, paru-paru terasa terhambat seperti sesak, lalu kerap merasakan kelelahan, timbulnya demam, batuk, dan disertai dengan sakit tenggorokan. Lalu tanda-tanda itu tanda-tanda umum. Jika tanda-tanda yang sudah lebih parah itu ada yang pertama
kesulitan bernafas, sesak. Sesaknya sangat terasa sekali, lalu disertai pusing, lalu ada tingkat oksigen dalam darah rendah, demam tinggi dan menggigil, dan disertai bahkan yang lebih parah adalah menurunnya kesadaran hingga pingsan. Itu. Lalu kita juga perlu aware atau peduli, khususnya ibu-ibu yang mempunyai balita atau anak-anak ya yang di golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun. Kita kan mereka nggak bisa ngomong, bayi umur 2 bulan tidak bisa ngomong. Makanya di sini saya memberitahu ciri-ciri bayi atau anak-anak yang sini ada tanda gejala pada anak-anak dari usia umur 2 bulan hingga 5 tahun. Berikut penjelasannya. Yang pertama, biasanya anak-anak ini tidak bisa minum, Bu. Iya, dia tidak ingin minum gitu. Lalu yang kedua, adanya kejang, dan ketiga bahkan bisa sampai kesadarannya menurun gitu. Lalu keempat, adanya suara rongki gitu, suara stridor, mendengkur pada anak-anak. Dan pastinya jika anak-anak tidak bisa makan, tidak mau minum, itu pasti kekurangan gizi. Nah, ibu-ibu semua, apa sih yang dilakukan jika sudah terkena infeksi saluran pernapasan akut ini? Ya, di sini saya jelaskan. Yang pertama itu hindari berdekatan dengan penderita ISPA yang lain atau memang yang belum terkena, karena memang ISPA ini menular. Jadi memang kita harus menjaga diri kita agar sembuh dulu baru bisa berinteraksi dengan orang lain. Lalu memperbanyak makan dan minum, segera ke rumah sakit atau ke puskesmas tempat, apalagi di balai desa ini juga kan puskesmasnya sudah bagus, sudah dekat dengan pemukiman warga, jadi segera cepat-cepat ke puskesmas. Lalu jangan lupa jalani perawatan. Nah, ibu-ibu, di sini ada hal yang amat penting bagi ibu dan anak, yaitu amatilah timbulnya tanda-tanda pneumonia. Ya, apalagi di era sekarang COVID-19 atau COVID-19 ini memang dia gejalanya mirip pneumonia ya. Yang pertama, pernapasan jadi sulit. Jika anak terus batuk lalu ada pernapasan yang sulit atau sesak, itu perlu diwaspadai. Lalu pernapasannya jadi cepat, anak tidak bisa minum, dan pastinya anak sakit anak menjadi lebih berat. Seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai pengobatan dokter. Maksudnya, apa sih tindakan dokter yang umumnya diberikan kepada pasien ISPA? Yang pertama, dokter pasti akan memberikan obat-obatan untuk meredakan gejalanya seperti paracetamol, ibuprofen gitu kan, untuk meredakan nyeri-nyeri. Lalu ada pengobatan untuk hidung tersumbat, obat batuk, antibiotik dan obat batuk, dan yang penting juga antibiotik, karena tadi banyak faktor ISPA ini disebabkan oleh bakteri gitu kan, jadi memang antibiotik ini perlu juga. Nah, lalu kembali saya juga mengingatkan, selain pengobatan yang diberikan dokter, kita juga harus peduli terhadap pengobatan diri sendiri. Maka itu saya memberikan slide pengobatan di rumah. Apa aja sih? Yang pertama, memberikan atau memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak. Karena kita ketahui batuk juga salah satu gejala utama dari ISPA ini, maka perbanyaklah air putih untuk mengencerkan dahak. Jadi sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan gitu. Lalu mengonsumsi banyak minum lemon hangat atau madu untuk membantu meredakan batuk. Dimana kita mengetahui lemon ini banyak banget kandungan vitamin C-nya. Atau bisa juga
berkumur dengan air hangat jika mengalami sakit tenggorokan. Nah, ataupun bisa dengan cara memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur dengan menggunakan bantal tambahan untuk melancarkan pernapasan gitu. Atau kita juga bisa menggunakan aromaterapi seperti minyak kayu putih untuk memperlancar hidung yang tersumbat. Nah, ini yang paling penting ya Ibu. Apa sih nurse pencegahan dari ISPA ini? Ya, ini jawabannya. Selalu cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Kedua, hindari menyentuh wajah, terutama bagian mata, hidung, dan mulut. Nah, ini fungsinya untuk menghindari penularan virus atau bakteri, gitu kan. Lalu gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Nah, hal ini digunakan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain. Lalu memperbanyak konsumsi vitamin, menjaga imun, terutama pastinya selalu beristirahat dengan cukup. Olahraga yang teratur jangan lupa, dan berhenti merokok. Lakukan juga vaksinasi, baik vaksinasi MMR, influenza atau pneumonia. Tapi diskusikan dulu jika ingin melakukan vaksinasi ini. Tentunya harus didiskusikan dengan dokter terkait. Lalu suster, apa sih pencegahan untuk ISPA anak gitu? Kita kan sebagai ibu-ibu juga harus mengetahui ya pencegahan untuk diri sendiri dan anak yang tentunya lebih sensitif. Baik, untuk pencegahan ISPA anak ini, satu, kita bisa membuka jendela ruangan atau jendela kamar setiap hari agar sirkulasi udara tetap berganti setiap harinya dan sinar matahari tetap masuk gitu. Lalu yang kedua, jaga kebersihan tempat tidur anak. Kita tidak bisa memungkiri kasur atau tempat tidur anak memang banyak sekali debu-debu yang tidak terlihat, maka itu memang kita harus wajib sekali menjaga kebersihan, seperti dijemur atau spraynya selalu diganti setiap seminggu sekali. Dan yang ketiga itu konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Lalu yang keempat, beri ASI secara teratur. Yang kelima, yang paling penting, imunisasi yang lengkap. Ya, imunisasi lengkap ini adalah cara bagaimana anak terimunisasi, terimun dari segala macam penyakit. Ya, baik itu penyakit lain ataupun ISPA. Lalu segera ke sarana kesehatan, puskesmas atau sarana kesehatan lain jika mengalami tanda-tanda ISPA. Dan terima kasih. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya, Nursara Nurkolbi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Silakan acungkan tangan. Ibu Andini ya, bagus sekali Bu pertanyaannya. Saya ulang ya Bu ya. Jika terjadi ISPA dan tidak diobati, maka tentu saja ada komplikasinya. Dan apa sajakah komplikasi ISPA? Bagus sekali Ibu pertanyaannya. Ya, memang betul sekali Ibu-Ibu. Jika ISPA ini tidak segera diobati, maka pasti akan menimbulkan komplikasi-komplikasi atau penyakit-penyakit lain yang timbul. Apa saja sih komplikasi ISPA ini? Jika infeksi terjadi di paru-paru dan tidak segera diobati, dapat terjadi komplikasi yang serius dan dapat berakibat fatal. Komplikasi yang sering terjadi akibat ISPA ini adalah gagal nafas akibat paru-paru berhenti berfungsi, peningkatan karbon dioksida dalam darah, serta bisa terjadi juga gagal jantung. Itu adalah komplikasi yang sangat fatal yang jika ISPA ini tidak segera diobati.
Ya, baik, terima kasih Bu Andini atas pertanyaannya. Baik sekali, bagus sekali. Apakah ada yang ingin bertanya selain Ibu Andini mengenai ISPA atau ada yang kurang jelas? Silahkan tanyakan kembali kepada Nirsara. Oke, baik. Tidak ada ya? Ya, baik. Sekian pemaparan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.